Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Jeffrey Pai. Saat ini saya akan membahas tentang siapa saja yang bakal menjadi calon Ketua Komisi Pria Kombapa Sinode Gemim untuk periode 2022-2027. Namun sebelum saya lanjut, saya mohon channel saya ini di-subscribe. Teman-teman, setelah terjadi perubahan tata gereja Gemim dari tata gereja 2016 ke tata gereja yang baru, yaitu tata gereja 2021, setidaknya ada beberapa perubahan yang cukup menonjol. Salah satunya adalah menyangkut keberadaan Komisi BIPRA, Bapak Ibu Pemuda, Remaja, dan Anak, di mana aturan baru ketua-ketua Komisi BIPRA tidak lagi ex officio, artinya tidak secara otomatis menjadi anggota badan pekerja baik di aras jemaat, wilayah maupun sinode. Namun aturan baru ini juga memberi peluang untuk jabatan ketua Komisi BIPRA tidak dibatas lagi selama 2 periode di badan pekerja. Artinya ketua-ketua Komisi BIPRA bisa dipilih beberapa periode dan hanya dibatasi dengan umur, yaitu 65 tahun. Selain itu, memberi peluang juga untuk bisa dipilih sebagai pimpinan di badan pekerja di semua aras. Khusus untuk aras jemaat dan wilayah, bisa dipilih menjadi wakil ketua atau sekretaris. Sementara di aras sinode, setidaknya ada 3 jabatan penting di BPMS, di Badan Pekerja Majelis Sinode, yang bisa dipegang oleh ketua-ketua BIPRA, yaitu untuk jabatan wakil ketua bidang hukum, HAM, sertifikasi aset, juga wakil ketua bidang PSD, pemberdayaan sumber daya, dan diakonia, dan juga jabatan untuk wakil ketua bidang data, informasi, dan litbang. Hanya saja yang perlu diketahui di 3 jabatan tadi bisa saja diambil unsur pendeta, sehingga seharusnya ditegaskan agar yang bisa memegang jabatan tersebut hanya untuk kalangan penatua, dalam hal ini penatua BIPRA. Sebab melihat keanggotaan majelis sinode, mayoritas adalah unsur pendeta, sehingga bukan tidak mungkin jabatan itu juga diincar para pendeta. Berkaitan dengan Komisi BIPRA, saat ini memang mulai ramai siapa-siapa yang bakal menjadi ketua Komisi BIPRA. Dan untuk saat ini saya akan memaparkan siapa saja yang bakal menjadi calon ketua Komisi Pria Kombapa Sinode Gemim. Setidaknya ada 5 nama yang disebut-sebut, baik mereka yang sudah pernah menjadi ketua Pria Kombapa Sinode Gemim maupun nama-nama yang belum pernah menjadi ketua Pria Kombapa Sinode Gemim. Dari beberapa nama, memang didominasi mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Untuk nama yang pertama, ada Penatua Stephen Kando. Dia saat ini adalah Penatua di Kolom 29 Jemaat Bukit Muria Rike, Manado. Dan juga sekaligus juga ia adalah anggota Majelis Pertimbangan Sinode Gemim. Stephen Kando sehari-harinya memegang jabatan sebagai Wakil Gubernur Sulut. Kemudian nama yang kedua adalah Penatua Feki Rumentut, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Pria Kombapa Sinode Gemim. Dia adalah mantan Wali Kota Manado selama 2 periode dan baru selesai menjalankan tugasnya. Kemudian nama yang ketiga adalah Penatua Royke Roring, yang saat ini sebagai Ketua Pria Kombapa Jemaat Bukit Muria Rike, Manado. Dulunya Roy Roring pernah menjadi Ketua Pria Kombapa Sinode Gemim, dan sekarang sehari-harinya Roy Roring menjabat sebagai Bupati Minahasa. Nama yang keempat
adalah Penatua Stefanus Liau yang saat ini masih sebagai Ketua Priakombapa di Jemaat Immanuel Walian Tomohon. Ia juga pernah menjadi Ketua Priakombapa Sinode Gemim, dan sehari-harinya dia adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selanjutnya, nama yang kelima adalah Penatua Maurits Mantiri. Dulu pernah dia menjadi Ketua Priakombapa Penil di Manembo-Nembo Bitung, dan sekarang ini dia adalah Penatua Kolom 19 di jemaat tersebut. Dan Maurits Mantiri baru saja terpilih sebagai Wali Kota Bitung. Memang ada juga sejumlah nama lain yang bisa terpilih sebagai Ketua Priakombapa atau juga bisa menjadi pimpinan Komisi Priakombapa. Beredar nama seperti Penatua Dr. Roland Ruru yang saat ini adalah Ketua Priakombapa Getsemani Sario Kota Baru Manado. Juga adalah anggota Komisi Priakombapa Sinode Gemim dan Bendahara Priakombapa Sinode Am Suluteng. Kemudian juga ada nama Penatua Franky Wongkar yang saat ini sebagai Penatua di Kolom 10 Jemaat El Manibang Malalayang, dan ia baru saja terpilih sebagai Bupati Minahasa Selatan. Selain itu, ada juga nama Penatua Romi Pondaah yang saat ini sebagai Sekretaris Priakombapa Sinode Gemim. Kemudian nama Penatua Hani Yostpayo, sekarang sebagai Bendahara Priakombapa Sinode Gemim. Juga ada nama Yan Rain Tumilaar, pernah menjadi Bendahara Priakombapa Sinode Gemim. Selanjutnya ada nama Penatua Herwin Malonda. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Priakombapa Sinode Gemim, dan sehari-hari ia adalah Ketua Bawaslu Sulawesi Utara. Dan nama yang lain adalah Penatua Jekrit Maluenseng, juga pernah menjadi anggota Komisi Priakombapa Sinode Gemim. Namun semua nama ini tergantung dari proses pemilihan nanti. Apakah mereka akan terpilih dalam pemilihan di aras jemaat atau wilayah? Semua masih rahasia. Selain itu, kalau terpilih, maka mereka harus mengikuti prosedur untuk menjadi calon Ketua Komisi Priakombapa Sinode Gemim, yaitu harus diusulkan lewat proses nominator. Artinya, mereka yang akan dipilih di aras sinode harus diusulkan dari aras jemaat dan wilayah. Dan dari semua pembahasan di atas, kesimpulannya, semua proses pemilihan ini adalah otoritas Allah, yaitu kita semua di bawah kehendak Allah. Sebagaimana telah difirmankan Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Demikianlah pembahasan saya. Kiranya berguna bagi kita semua, dan sampai jumpa.